Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan patuhi protokol kesehatan saat di luar rumah. Ingat 3M ya anak-anak, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti turun hujan. Mereka juga membawa artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apa isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berikut kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun tidak menjadi nyaman. Dua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kekicauan burung-burung pun terdengar. Nah, berikut artikel lain. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Edo, Benny, dan Udin telah menyelesaikan membaca kedua artikel tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Penny? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu,
masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2? Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya? Mari kita isi di tabel berikut ini. Kata atau istilah khusus di artikel 1, cuaca panas. Artikel 2 menunjukkan perubahan cuaca tidak menentu. Kalian nanti bisa membuat dua artikel kayak gitu. Yang kedua, cuaca dingin. Kata istilah khusus di artikel 2, mudah terserang penyakit. Yang ketiga, artikel 1 yaitu cuaca cerah. Kata istilah khusus di artikel 2, penyakit ispa dan diare. Untuk yang nomor 4, kalian dapat mendiskusikan bersama orang tuamu ya. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata istilah khusus tentang perubahan cuaca dan artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata-kata istilah khusus tersebut di hadapan teman-temannya. Mereka menceritakan di bahasamu sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lalu bersama orang tuamu, lakukan secara bersama-sama. Diskusikanlah dengan bantuan orang tuamu. Tak terasa, waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan kembali. Saya lebih suka membaca buku. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicaralah dengan orang tuamu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja kursi di pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun, mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula ya. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Silahkan kalian tulis pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dipajanglah di kelas ya, nanti dikumpulkan. Boleh bercerita kepada teman tentang pengalamanmu. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda untuk belajar hari ini. Jangan lupa berdoa dan selalu membereskan perlengkapan setelah belajar, serta berterima kasih kepada orang tua. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.